Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan 33. Wow, cukup panjang ya ayatnya kita pada hari ini. Tapi santai saja saudara sekalian, ambil waktu yang tepat dan kita membaca semuanya begitu. Tetapi hari ini saya hanya membaca beberapa bagian saja. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?" Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati." Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Ya, cerita kita masih nyambung dari kemarin. Sudah 3 tahun Daud membiarkan Absalom melarikan diri ke Gesur, mungkin sebagai hukuman atas kesalahannya. Tapi ini saya bilang masih mungkin. Antara Daud itu menghukum atau tidak menghukum. Nanti kita lihat begitu ya. Namun ternyata Daud merindukan Absalom. Yoab tahu hal itu lalu memprakarsai rekonsiliasi hubungan ayah anak itu. Dengan meminta seorang perempuan Tekoa untuk bersandiwara di depan Daud, Yoab menegur Daud tentang sikapnya terhadap Absalom. Ia mengingatkan Daud tentang Allah yang tidak pernah menginginkan adanya orang yang terbuang dari hadapannya. Bagus juga ya tindakan Yoab, karena Yoab melihat, ya kalau dibiarkan terus begini nggak bagus begitu ya. Lebih bagus ada satu rekonsiliasi. Ya seperti Tuhan lah yang mengampuni. Mengapa kita tidak bertindak untuk juga mengampuni? Lalu Daud menyetujui kepulangan Absalom ke Yerusalem, walaupun ia masih belum mau menemui anaknya. Ya mungkin masih kecewa begitu ya, masih belum bisa menerima sepenuhnya ya. Tidak adanya komunikasi dengan ayahnya, padahal ia telah jauh-jauh kembali menimbulkan perasaan yang tidak enak di dalam diri Absalom. Sampai-sampai ia merasa lebih baik mati. Kalau tadi di ayat 32 kita baca. Sikap Daud seolah-olah menunjukkan bahwa maafnya adalah maaf-maaf setengah hati. Ini berdampak pada dosa lain, yaitu tindakan brutal. Di ayat yang ke-30, dia membakar ladangnya Yoab. Saudara, di sini saya merenung ya. Jangan-jangan nih Absalom ini memang lebih bagus sih tetap digesur gitu ya, karena dia belum sadar akan dosanya. Dia sepertinya cuma pasrah menerima itu salah, tetapi berubahnya nggak ada perubahan begitu ya. Selama 3 tahun ternyata tidak ada perubahan. Dia malah membakar ladangnya Yoab yang seorang yang sedang mengusahakan perdamaian dengan ayahnya. Malah dibakar ladangnya begitu ya. Barulah setelah Yoab menyampaikan permohonan Absalom, Daud mau menerima anaknya itu. Rekonsiliasi pun terjadi. Daud menerima kembali anaknya, dan Absalom bertemu kembali dengan ayahnya. Walaupun caranya agak unik, agak aneh menurut saya, yaitu membakar ladang dulu dan buat ulah lah dulu kira-kira. Barulah terjadi rekonsiliasi. Mungkin ini rekonsiliasinya setengah-setengah ya. Atau maaf-maafnya setengah-setengah. Belum sampai sepenuh hati begitu ya. Tapi inilah yang terjadi, rekonsiliasi antara Daud dengan Absalom. Ya, saudara, apakah ada relasi yang selama ini kita biarkan hancur, retak, terpisah? Atau kita memiliki satu relasi yang suam-suam kuku, relasi yang setengah-setengah, setengah-setengah memaafkannya, setengah-setengah menerimanya. Nah, ini hati-hati, saudara sekalian. Karena kita akan seperti Absalom dengan Daud. Nanti kita akan lihat kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa, begitu. Artinya, saudara sekalian, ketika kita melakukan sebuah rekonsiliasi, haruslah dengan sepenuh hati dan utuh. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, itu hanya menimbulkan dosa yang lain dan menimbulkan dosa yang lain. Bahkan penerimaan yang setengah-setengah juga malah semakin merusak hubungan kita. Kristus datang untuk memperbaiki relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Artinya, Kristus benar-benar memulihkan relasi tersebut tanpa ada cacatnya. Ketika kita akan melakukan sebuah rekonsiliasi,
maka Kristuslah yang menjadi perantara yang sangat baik. Kalau kita ingin berdamai, berdamailah di dalam Kristus. Maka Kristus akan memampukan kita untuk memaafkan, mengampuni, dan menerima kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.